Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin dengan NIM 202180162. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sosiolinguistik, tugas terakhir UAS dari kami yang berjudul penggunaan campur kode dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di Bimbel Cerdas Ceria Grogol Sawu Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan semuanya tentang kajian tersebut. Langsung saja. Baik, yang pertama tentang latar belakang analisis ini adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dapat berupa lisan ataupun tulisan. Ini sudah kita ketahui bahwasannya dari keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam penggunaannya, manusia lebih gemar menggunakan bahasa lisan dibandingkan bahasa tertulis. Dengan sebab bahasa lisan memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi, artinya mudah dikoreksi penuturnya secara langsung. Makanya banyak orang memilih secara lisan daripada tertulis. Sebuah rumah belajar bimbel cerdas ceria yang berada di Desa Grogol, khususnya pada lembaga pendidikan ini membahas tentang bahasa Inggris biasanya. Nah, yaitu mempunyai tujuan agar seluruh muridnya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, karena ini termasuk bahasa internasional dan juga bahasa Indonesia. Oleh karena itu, para pengajar di dalam bimbel ini sering menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Hal ini pula didukung dengan sistem pengajaran di bimbel cerdas ceria, yaitu 25% menggunakan komunikasi bahasa Inggris, 75% kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan peristiwa di atas, maka penulis saya ini tertarik untuk melakukan analisis yang terkait dengan campur kode dalam kegiatan pembelajaran yang berada di rumah pendidikan Bimbel Cerdas Ceria. Kemudian lanjut, data ini pertama kali direkam yaitu pada tanggal 2 April 2021 sebelum liburan Ramadan. Yang pertama, contohnya, is Permana young or old now? Nah, ini dari seorang misternya atau gurunya. Kemudian menjawab, she is young. Dia berumur 12 tahun. Nah, kemudian misternya menjawab, good, right. Pada penggalan percakapan di atas, pengajar dan murid di atas terdapat peristiwa campur kode. Ya, kita bisa lihat sendiri di situ ada bahasa Inggris dan juga ada bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah she is young dan bahasa Indonesianya adalah dia berumur 12 tahun. Maaf, itu seharusnya 12 tahun ya, bukan 7 tahun. Peristiwa campur kode pada kegiatan pembelajaran di atas bukan merupakan sebuah kesalahan, ya. Intinya bukan merupakan kesalahan, sebab hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah masyarakat, tutur sebagai akibat dari kontak bahasa. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya ya. Nah, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan untuk menjadikan judul bahwa penggunaan campur kode dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di Bimbel Cerdas Ceria Grogol Sawu Ponorogo. Oke, rumusan masalah. Selanjutnya, rumusan masalah berdasarkan uraian tadi di atas, maka muncul beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penulis, yaitu 1. Jenis campur kode apa yang muncul dalam ujaran sistem pada kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris tersebut. 2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya campur kode dalam uraian dalam ujaran siswa pada kegiatan belajar mengajar
di bimbel cerdas ceria di Grogol sama Ponorogo. Jadi dua itu yang menjadi rumusan masalah. Selanjutnya, untuk masalah lokasi, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data ya melalui studi kepustakaan di mana penulis mengumpulkan data-data dan menggunakan sumber-sumber skripsi dari berbagai alamat ya dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian dalam tugas ini dilakukan di rumah. Jadi kayak di rumah seseorang, pendidikan khusus bahasa Inggris Bimbel Cerdas Ceria di Desa Grogol. Itu pada bulan April 2021. Kemudian lanjut kajian teori. Ini saya mengambil dari situs penelitian mengenai campur kode sebelumnya telah dilakukan oleh mahasiswa sastra Inggris yang bernama Haras Anadia pada tahun 2009 dengan judul Penggunaan Campur Kode dalam Indonesia Histografi karya Sartono Kartodirjo. Kajian sosiolinguistis. Penelitian tersebut menganalisis mengenai situasi yang terjadi dalam Indonesia histografi serta menganalisis tujuan dari digunakan campur kode dalam Indonesia histografi itu tersebut. Selanjutnya, apa toh campur kode itu? Baik, kita membahas sedikit ya tentang campur kode itu sendiri apa. Ya, terjadi apabila seorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan mendukung suatu tuturan disisipi dengan unsur bahasa lainnya. Jadi satu kalimat itu terdapat dua pola bentuk bahasa. Hal ini ditandai oleh adanya hubungan timbal balik antara peranan dan fungsi kebahasaan. Nah, maksudnya peranan di sini apa? Siapa yang menggunakan bahasa itu? Sedangkan fungsi kebahasaan itu maksudnya apa? Itu apa yang hendak dicapai oleh penutur dengan tuturannya. Jadi orangnya dengan apa yang diucapkannya. Dalam hal ini, karakteristik penutur seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, keagamaan itu sangatlah penting. Biasanya ciri yang menonjol dari fenomena campur kode itu tersebut berupa kesantaian atau situasi informalnya. Itu sudah menjadi bahan yang kayak mendasar gitu. Namun bisa saja fenomena campur kode terjadi karena keterbatasan bahasa. Jadi ungkapan dalam bahasa tersebut tidak ada padanannya. Jadi ngomong seenaknya gitu. Sehingga ada keterbatasan untuk menggunakan bahasa lain. Baik, lanjut. Nah, saya menyinggung tentang campur kode dan alih kode. Ini jelas berbeda. Nah, seringkali kita dapat membedakan campur kode dan alih kode. Tentu saja campur kode ini berbeda dengan alih kode. Campur kode merupakan gabungan satuan-satuan linguistik dari dua pola atau subpola tata bahasa yang berbeda, namun dalam satu buah kalimat saja. Ya, sedangkan alih kode ini lebih luas, gabungan satuan-satuan linguistik dari dua pola atau subpola yang berbeda yang terjadi di antar kalimat. Jadi antar kalimat lebih meluas lagi kalau alih kode. Selanjutnya, nah jenis campur kode dalam penelitian yang saya lakukan ini ada 3. Tipe pertama, proses campur kode ini pada dasarnya hanya menyisipkan materi yang berupa unsur leksikal maupun konstituen dari satu bahasa ke dalam struktur bahasa yang berbeda. Pada tipe kedua, proses campur kode ini tidak lagi menyisipkan leksem, kata, frasa, tetapi menyisipkan bagian kalimat yang lebih kompleks gitu ya. Misalnya klausa dan digunakan bergantian terus-menerus dalam satu ujaran. Kemudian tipe ketiga, proses campur kode ini lebih rumit dibandingkan dua proses sebelumnya. Sebelumnya itu pada proses pembentukan campur kode ini yang membedakan adalah struktur kalimat yang digunakan. Merupakan pola kalimat yang sama antara kedua bahasa tersebut. Nah, pada proses ini biasanya terjadi pemakaian bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian dilanjutkan dengan bahasa Indonesia lagi, seperti itu. Kemudian faktor penyebab terjadinya campur kode itu apa? Menurut Seville Trey 1986,
terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya campur kode. Apa saja itu? Yang pertama, satu, memperhalus atau mempertegas permintaan atau perintah agar makna dapat tersampaikan dengan jelas kepada pembaca. Itu. Kemudian kebutuhan leksikal karena tidak ditemukannya kepadanan yang tepat, jadi ngomong seadanya gitu. Biasanya bahasa asli akan lebih sulit atau lebih panjang untuk diinterpretasikan jika diterjemahkan, sehingga menggunakan bahasa asing. Oke, no gitu ya. Keefisien suatu pembicaraan agar maksud dari suatu pesan dapat disampaikan dengan jelas. Jadi maksudnya seperti itu. Makanya terjadi sebuah campur kode. Baik, saya akan berpindah ke selanjutnya kami akan membahas tentang makalah. Nah, baik di sini. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan. Tadi di PPT tidak saya cantumkan karena terlalu banyak. Nah, lebih ringkasnya saya langsung ke makalah. Nah, di sini yang saya bahas intinya apa? Nah, di sini ya yang saya cantumkan adalah kegiatan yang terjadi pada Bimbel Cerdas Ceria di Grogol pada tanggal 3 April 2021. Itu satunya hilang sebelum liburan puasa Ramadan. Nah, contohnya begini. Assalamualaikum, how are you today? Nah, kemudian muridnya menjawab, waalaikumsalam, I'm fine, mister. Sekarang mister tanya ya, hayo, bapak kamu sedang apa sekarang? Lagi kerja. Oke, sedang bekerja. Yuk, gimana bahasa Inggrisnya? My father is sedang bekerja berarti working. Jadi my father is working ya, mister. Nah, kemudian misternya menjawab, good, hebat kamu. Contoh lagi, mister tanya lagi ya, what are you doing? Sedang apa? Hayo coba. Sedang duduk kak. Ya, gimana hayo? Coba di bahasa Inggris kan, I am sit. Nah, karena dia sedang jadi tunggal, maka ing ditambahi dengan ing, jadi I am sitting. Nah, ini percakapan dari sini saja sudah terlihat bahwasanya campur aduknya ya, campur aduk, campur kode, karena mencari kepadanan kata itu sulit, jadi ngomong seadanya. Ada lagi, sekarang mister tanya lagi ya, satu lagi. Sekarang mister tanya sama Yuli, I will ask you, sedang apa ibumu? Masak. Nah, ibu saya sedang memasak, gimana bahasa Inggrisnya? Ibu saya berarti my mother, memasak cook, jadi my mother is cook. It's ditambah ing karena tunggal, berarti my mother is cooking. Nah, seperti itu sampai akhir. Oke. Baik, langsung saja. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, disimpulkan bahwa bentuk campur kode berupa di rumah bimbel cerdas ceria, khususnya pada lembaga pendidikan bahasa Inggris, mempunyai tujuan agar seluruh muridnya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, para pengajar di dalam sering menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia yang kurang pas. Hal ini pula didukung dengan sistem pengajaran bimbel cerdas, yaitu 25% untuk bahasa Inggris, 75% untuk bahasa Indonesia. Berdasarkan peristiwa di atas, maka penulis tertarik ya untuk melakukan penulisan ini. Kemudian peristiwa campur kode tidak hanya terjadi dalam bentuk tulisan, tapi juga kerap terjadi pada bentuk lisan ya. Sebagaimana penulis menemui salah satu peristiwa tadi di contoh yang sudah saya cantumkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wa khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.